ada Mbak Dukun gitu langsung sembur gitu tuh tempelin foto. Saya lihat sendiri, suruh lihat agak remah ya tampak toh, bayang-bayang gitu. Nah itu loh rambutnya panjang loh yang ngambil ini. Begitulah triknya. Bagaimanapun juga dia kepengen makan ya. Kembali bersama Om Sajen, cerita tempat ziarah spiritual di seputaran kota Yogyakarta. Ya. Sakjane biyen ngopo? Kalau kita berbicara masalah tempat atau ziarah spiritual di kota Jogja, itu paling banyak berada di pantai selatan. Di selatan Jogja. Ya, selatan Jogja kurang lebih sekitar 30 kilo arah selatan Jogja. Itu banyak situs-situs ya tempat ziarah spiritual. Kita mulai sekarang yang Parangtritis, daerah Parangtritis ya. Ya, di atasnya Parangtritis ya, itu ada namanya Gua Langse. Gua Langse. Ya, Gua Langse itu bentuknya ya gua, namanya Gua Langse. Ya. Maksudnya begini, jadi Gua Langse itu memang dia berada di bibir pantai. Oke, sebentar, maaf saya potong dulu nih. Ini kita cerita pembukaan dulu. Pembukaan. Nanti detailnya kita ada series lagi. Iya, ada seriesnya. Tapi kan tetap harus ada ilustrasinya. Jangan-jangan Gua Langse itu nanti dibayangkan seperti hotel bintang 5. Ya. Nah, saya kembali lagi ke cerita Gua Langse. Gua Langse itu berada di tepi bibir pantai. Laut Selatan, ya. Jadi untuk mencapai dasar gua itu zaman dahulu hanya bergantungan dengan akar tanaman ya. Karena apa? Memang tempat nenepinya ya atau apa namanya tadi perjalanan spiritual disebut ziarah spiritual itu berada di dasar itu tadi. Gitu ya. Jadi kira-kira jaraknya sekitar ya 700-an meter. Ya, kalau peziarah harus turun menyusuri itu tadi toh jalan setapak yang hanya berpegangan dengan akar tumbuhan. Pada awalnya seperti itu ya. Nah, kalau itu jatuh ya masuk ke laut karena dia berada di bibir pantai. Nah, terus ada seseorang yang sudah mulai merintis ya, memberi anak tangga agar semua peziarah bisa turun ke bawah. Biar lebih aman. Biar lebih aman. Dibikinlah anak tangga dari bambu yang diikat-ikat dengan tali. Itu seperti kalau kita naik ke kapal itu loh. Ya, ada tali terus kita manjat gitu loh. Ilustrasinya seperti itu ya. Kalau kita sudah turun ke bawah ya ini ya. Om Sajen ya. Memanjat ke bawah sampailah di pelataran. Ya. Pelataran Gua Langse itu. Nah, di dalam pelataran itu rata-rata mereka nenepinya di situ. Oke, stop sampai di situ. Sampai di situ, lanjut ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, setelah Gua Langse kita turun. Ya, di situ ada Parangwedang. Parangwedang itu bentuknya nanti bangunan. Ya, terus ada kamar-kamar kecil yang untuk berendam, namanya Parangwedang itu karena panas. Ya, parang itu kan apa ya? Ya air kita nyebutnya ya. Wedang panas gitu loh. Parang itu tempat, wedang itu panas gitu loh. Nah, menurut ceritanya ya di bawah persis Parangwedang ini adalah magma. Makanya apa? Airnya panas dan itu mengandung belerang. Padahal di daerah sana ya? Di daerah Parangtritis. Itu saya pernah ngantar saudara karena kakinya kayak apa namanya ada penyakit kulit. Ada penyakit kulit. Ya, dibawa ke sana, tetap ada juru kunci. Laporan sama juru kunci, kemudian dikasih ritual doa dan apa-apa. Jangan lupa sajennya itu tadi. Diantar ke suatu kamarnya, kamar A, nomor sekian. Sudah, sambil duduk kakinya dimasukkan ke bak kecil yang untuk menampung air panas itu. Itu cerita Parangwedang. Lanjut. Sesi selanjutnya. Ada Parangwedang, ada lagi Parangdok.
Parangdok. Parangdok, ya. Parangdok itu ini lebih di atasnya Parangwedang, ya. Parangdok itu ya ada pertapanan di situ. Ya, jadi untuk mencapai Parangdok ini memang harus jalan kaki, mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo. Oke. Ya, itu posisi persisnya di bawah Gua Langse tadi. Gua Langse, Parangdok, kemudian Parangwedang. Oh. Ya, kalau Parangdok itu ya pertapaan gitulah. Ya, memang suasananya enak di sana. Ya, karena harus jalan 2 kilo, lewati hutan-hutan jati, terus ketemu pada suatu tempat. Tempat itu tadi yang wujudnya kayak gua kecil dari kapur batu kapur kan di sana ya. Itu di situ untuk nenepinya. Lanjut. Habis Parangdok, Parangwedang, lah sekarang kita agak ke bawah, namanya Parangkusumo. Parangkusumo. Ya. Ini semuanya ada parangnya semua. Ya, memang daerah kan Parangtritis, Parangkusumo, Kalau Parangkusumo, ya, itu menurut legendanya itu adalah tempat bertemunya antara Panembahan Senopati dengan Ratu Selatan. Ya, itu ada batu gitu, ada batu yang terus dikelilingi bangunan, ya. Kalau malam Selasa Kliwon maupun Jumat Kliwon banyak sekali peziarah yang ke situ. Ya, walaupun sekarang bergeser niatnya macam-macam. Ya. Itu loh, ada yang berziarah, ada yang berwisata ziarah, ada yang berwisata gitu-gitu ya. Lainnya itu nanti dikupas selanjutnya. Kita bergeser dari Parangkusumo. Di situ ada lagi namanya makam Syekh Blablu. Syekh Blablu. Ya, makam Syekh Blablu. Itu letaknya lebih tinggi. Jadi kalau kita mau menuju ke makam Syekh Blablu, itu harus naik tangga seperti makam Raja-Raja Imogiri. Ya, di suasana di atas memang sangat syahdu. Karena posisi tinggi kena angin laut. Wah, kalau jam 2 malam gitu rasanya, kalau sendiri mesti kabur. Jadi saya ada yang cerita itu kalau ke situ mesti harus ditemani 2 atau 3 teman, ya. Nanti temannya ada yang tidur, enggak apa-apa, ada yang nenepi untuk masih terjaga dari tidurnya, menyampaikan doa dan segala macam, ya. Syekh Blablu kita bergeser ke Syekh Maulana Maghribi. Ya, Syekh Blablu, Syekh Maulana Maghribi itu memang antara guru dan murid. Ya, itu. Tapi saya lupa mana yang gurunya sama yang muridnya. Besok kita kupas. Karena di situ ada cerita. Jadi salah satu syekhnya ini tadi, kalau mau mengajari muridnya untuk membuat nasi, berasnya itu disebar di laut, di pantai itu, di pantai suruh mungutin satu-satu, baru bisa masak nasi. Ya, itu kita kupas selanjutnya ya. Nah, kalau itu sudah, kita berjalan dari Parangkusumo, Syekh Blablu, terus Syekh Maulana, ya, kita ke Gumuk Pasir. Gumuk Pasir. Ya, Gumuk Pasir sekarang ini ya memang sudah menjadi wisata di situ ya. Kalau zaman dulu Gumuk Pasir itu salah satu untuk nenepi. Gitu loh, nenepi karena di situ tempatnya lapang dan itu adalah keajaiban alam Gumuk Pasir yang hanya ada di Indonesia. Oke, kita langsung lompat. Kalau dari situ sudah, kita ke makam Imogiri. Makam Imogiri. Ya, makam Raja-Raja Imogiri. Ya, kalau makam Raja-Raja Imogiri kan kita sudah tahu di situ ada makam dari Kasultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta. Nanti kita bahas untuk lebih lanjut ya. Kalau di daerah makam Imogiri, di situ sampingnya ada makam seniman. Ya, sudah kita tahu yang bikin adalah almarhum Sabtoudaya di samping itu ya. Kita balik ke daerah tadi Parangtritis ya. Ada namanya Pertapaan Bang Lampir. Ya, Pertapaan Bang Lampir itu ya daerah di situ juga. Itu banyak juga dikunjungi untuk Pertapaan Bang Lampir. Kapan nanti kita kupas satu persatu untuk itu ya. Sudah, kalau dari Imogiri sudah, terus kemudian kita turun ke Imogiri, nanti kita Imogiri naik saja. Imogiri. Ya, Imogiri naik. Imogiri naik itu di sana ada yang namanya jembatan gantung, ya, tapi bukan Cinomati, yang bukan Cinomati. Ini jembatan gantung. Ya, jembatan gantung itu
menurut ceritanya ya, itu biasanya kalau orang mendapat wangsit untuk bunuh diri, ya karena di Gunung Kidul itu bunuh dirinya kan angka bunuh dirinya tinggi zaman dulu, yang belum teredukasi ya. Karena apa? Katanya ada wangsit untuk bunuh diri, ya itu ke jembatan itu dulu mereka. Biasanya seperti itu, terus beberapa hari kemudian nanti dia akan bunuh diri. Itu untuk Imogiri ya. Imogiri ya, jangan lupa kalau Imogiri nanti mie letaknya. Oh ya. Ya, jangan lupa itu situsnya itu. Terus kemudian kalau Imogiri kita tarik ke utara, itu bekas kerajaan, yaitu Hamangkurat I, Pleret. Ya, kalau Pleret otomatis di situ ada museum Purbakala Pleret. Sekarang ada di situ, itu nanti bisa kita kupas untuk selanjutnya. Kalau Pleret bergeser ya sate Klathak. Ya, ceritanya begitu kalau sate Klathak. Nah, kita geser lagi ke selatan. Yaitu menuju ke Samas, Pantai Samas. Daerah sana ada Pantai Samas, kemudian Pantai Kuwaru, ya. Terus nanti ada Pandansimo. Pandansimo itu kita mendekati ke Progo. Ya. Nah, di daerah itu dulu banyak tuyul. Oh, dulu banyak tuyul. Dulu banyak tuyul di situ. Nah, sekarang berganti banyak peternakan ayam sama peternakan udang galah sekarang. Jadi di daerah Samas ke barat itu sekarang banyak sekali tambak-tambak udang galah ya. Terus kemudian dari Samas kita kemana? Kalau dari Samas mungkin kita bisa Kaliprogo. Oh, Kaliprogo. Ya, Kaliprogo ini kan ada tempuran. Namanya tempuran itu kan pertemuan antara Sungai Progo dengan Laut Selatan. Ya, nah di situ juga ada situs yang bisa kita ceritakan nanti. Ya. Kalau itu sudah Sungai Progo kita tarik ya ke arah utara, itu Sungapan. Sungapan namanya. Sungapan itu sama juga. Itu tempuran Sungapan itu juga tempuran itu tadi dari beberapa anak Sungai Progo ya. Nah di situ nanti ada ceritanya perjalanan Brawijaya keempat. Ya itu makanya di daerah-daerah selatan yang dulu pernah saya ceritakan banyak keturunan dari Brawijaya keempat. Itu gitu loh ceritanya begitu. Kalau Sungapan sudah kita tarik ke utara lagi, nanti kita akan sampai ke daerah Palbapang. Ya, kalau Palbapang saya rasa hanya ada beberapa yang bisa kita ceritakan nanti ya. Di daerah Palbapang itu, sebelum Palbapang itu ada dukun sakti dulu di situ ya, yang bisa untuk melihat siapa yang mencuri dengan melihat air putih yang dikasih gelas ya, dan mantranya lucu. Zaman dulu kan masih ingat lagunya ada Mbah Dukun ya. Siapa itu yang nyanyi? Alam toh ya. Itu dia saya pernah ngantar temen ya, karena temen kehilangan HP, terus dia minta diantarkan ke situ, padahal saya juga nggak tahu gitu. Hanya dia tahu kalau di situ ada, tapi nggak tahu di mana alamatnya. Maksudnya arah-arahnya gitu loh. Kan orang luar Jawa gitu kan. Saya yang diantar sana. Saya lihat ya lucu. Dia nyanyi gitu, ada Mbah Dukun gitu loh. Dengan dia menyembur, bu itu sembur beneran. Nah, terus suruh melihat, teman saya yang suruh itu melihat gitu loh. Tapi saya itu jeli lihatnya gitu loh. Nek teman saya memang sudah terfokus pada mantranya Mbah Dukun. Nek saya mau nganter kan enggak lihat toh. Saya lihat ternyata apa? Di bawahnya gelas itu dikasih foto. Ya toh. Jadi triknya gitu, Mbah Dukun ini punya stok foto banyak. Hitam putih. Jadi pas konsentrasinya orang hilang, dibilang ada Mbah Dukun gitu, langsung sembur gitu tuh, tempelin foto. Saya lihat sendiri, suruh ngelihat agak remah ya tampak toh, bayang-bayang gitu. Nah itu loh rambutnya panjang loh yang ngambil ini. Begitulah triknya. Bagaimanapun juga dia kepengen makan ya namanya seperti hilang itu ya harusnya ya sudah hilang saja, nggak usah ditanyakan. Kalau ditanyakan ya beli lagi yang baru.
Atau lapor polisi Aku ya. lapor polisi, itu yang belah genah itu ya. Oke, dari Pal Bapang. Pal Bapang kalau kita tarik lurus nanti ke Sendang Kasian. Sendang Kasian. Ya, Sendang Kasian itu letaknya di Kecamatan Kasian. Ya. Jadi kalau pabrik Madu Kesmo tahu Ya. gula itu ke arah barat kurang lebih sekitar 1 kilo. Ya itu di situ ada Sendang. Memang bentuknya memang kolam gitu. Dan rata-rata Sendang ini pasti di dekatnya itu ada pohon besar. Nah, Sendang Kasian tadi kita ceritakan setiap sendang itu pasti ada pohonnya. Ya. Ya memberikan kesan rindang ya dan sedikit wingit ya. Karena namanya pohon besar itu ya ngerti sendiri loh seperti itu ya. Terus kemudian di situ ada air ya. Nah, itu biasa malam Selasa Kliwon banyak yang kungkum di situ. Ya. Kalau saya memberikan arti begini. Kalau seseorang malam-malam bisa berendam, Ya. berarti mempunyai kesehatan yang prima toh. Ya, fisiknya kuat. Fisiknya kuat, itu saja. Jadi cara menempa fisik salah satunya berendam, ya. Kalau di sepak bola ada yang di fisik dia bilang begitu kan, dibawa ke pantai untuk dilarikan. Itu lari di pasir itu luar biasa berat itu. Ya. Ya, apalagi nanti pas matahari jam-jam 10 itu sedengan. Itu ya, keringatnya keluar semua dilarikan namanya di fisik ya. Nah, kalau orang spiritual itu fisiknya salah satu berendam. Ya, dia proses puasa dulu. Habis puasa, berbuka puasanya itu hanya pakai pisang raja yang sudah ranum. Ranum itu matang gitu loh. Ya, itu biasanya 1 atau 3 atau 5 dikasihnya makan itu. Terus kemudian suruh berendam. Ya. Oke, itu Sendang Kasian. Sendang Kasian. Kemudian dari situ kita ke timur. Ke arah timur. Kota Gede. Kota Gede. Kalau Kota Gede ya itu karena bekas kerajaan dulu ya masa Sultan Agung. Ya, itu memang ada beberapa situs termasuk bekas kerajaannya itu sekarang tinggal waktu saja. Batu saja namanya Batu Gilang gitu loh. Nah, Batu Gilang itu dulu sejarahnya yang ditusuk-tusuk Raden Ronggo. Ya. Karena Raden Ronggo kesal atau marah, ya batu itu ditusuk-tusuk begitu menjadi lunak. Tapi begitu ditusuk-tusuk ada eyangnya Ki Juru Martani disebutkan Ronggo waktu kui atos beneran karena memang salah satu yang ditakuti Raden Ronggo adalah kakek. Ya kalau di situ situsnya nanti di makam Kota Gede itu ada kembali lagi ada Sendang. Nah Sendang itu salah satunya ada lele putih. Ya, di situ ada lele putih. Besok kita ceritakan lebih lanjut. Ya, kalau Sendang Kota Gede gitu ya. Kalau yang di Jogja seputaran saya rasa kok enggak ada lagi yang diceritakan atau nanti kalau saya ketemu lagi bisa kita ceritakan. Nah, itulah sekilas cerita ziarah spiritual. Ziarah spiritual. Nanti secara panjangnya akan kita buatkan seriesnya dengan lengkap. Siap. Terima kasih Konco Sajen yang sudah setia mendengarkan cerita kami. Semoga Konco Sajen selalu sehat dan bahagia. Bahagia selalu. Sakjane biyen ngopo.